Baiklah, salam, perkenalkan nama saya Poom, NIM 211041731, Makul Metode Penelitian Bisnis, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan meringkas ringkasan saya dari bab 1 sampai bab 3, yaitu tentang proposal penelitian. Yang dimana yang pertama itu latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja ketika di perusahaan PTPN 13 Kota Pontianak secara umum termasuk rendah. Pada tahun 2005, Indonesia menempati posisi yang buruk, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesabaran daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pembahasan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Kemudian tujuan penelitian, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PTPN 13 Kota Pontianak. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan dan pengelola sumber daya manusia beserta segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek sumber daya manusia secara lebih baik untuk mendukung visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kita masuk ke keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu setiap perusahaan harus memberikan perlindungan untuk tenaga kerjanya, yaitu berupa perlindungan keselamatan dan dalam kerja agar tenaga kerja dapat melaksanakan kerjaan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kemudian keselamatan kerja adalah suatu perlakuan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan berupa perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya yang timbul dari lingkungan kerja agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam kerja yang dapat berpengaruh pada kualitas kerja karyawan. Kemudian di sini ada indikator keselamatan kerja. Yang pertama lingkungan kerja secara fisik. Secara fisik upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah yang pertama itu penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-tanda batas-batas dan peringatan yang cukup. Yang kedua, penyediaan perlengkapan yang cukup yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan, dan perlindungan. Perlengkapan pencegahan misalnya alat pencegahan kebakaran, pintu darurat, kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur. Pertolongan apabila terjadi kecelakaan seperti alat P3K, perahu penolong di setiap kapal besar, tabung oksigen, atau ambulan. Fungsi keselamatan kerja pertama itu ada antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek berbahaya. B. Buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. C. Terapkan, dokumentasikan, dan informasikan rekap lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. D. Ukur, periksa kembali ke aktivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Kemudian di sini ada tujuan dari keselamatan kerja. A. Setiap karyawan dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. B. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. C. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. D. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi karyawan. E. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. F. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan kerja. G. Agar karyawan merasa aman dan terlindung dalam kerja. Faktor keselamatan kerja. A. Keadaan tempat lingkungan kerja.
Yang pertama itu penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya diperhitungkan keamanannya. Kemudian yang kedua, ruang kerja yang tidak padat dan sesak. Ketiga, pembuangan kotoran dan limbah sudah pada tempatnya. Yang B itu ada pemakaian peralatan kerja. Pertama, pengamanan peralatan kerja yang sudah usang dan rusak. Yang kedua, penggunaan mesin, alat elektronik dengan pengaman yang baik. C, pengaturan penerangan. Yang pertama itu pengaturan dengan penggunaan sumber cahaya yang tepat. Kedua, ruang kerja yang cukup cahaya dan tidak remang-remang. D, pembinaan karyawan. Yang pertama, adanya pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja. Yang kedua, adanya kartu penelitian. Kesehatan kerja. Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik dan menguntungkan karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Program kesehatan kerja yang baik adalah yang pertama A, pemeriksaan kesehatan. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan sebelum diterima, dilaksanakan general check up bagi calon pekerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan kerja secara periodik, adanya pemeriksaan kesehatan karyawan minimal 1 tahun sekali. B, kondisi fisik dan mental karyawan. Yang pertama, tidak adanya kerusakan alat indera, stamina karyawan yang stabil. Yang kedua, emosi karyawan yang stabil. C, pengaturan udara. Pertama, pergantian udara yang baik di ruangan kerja. Ruang kantor ber-AC secara periodik dimatikan dan mendapat pergantian udara secara alamiah. Yang kedua, suhu udara dikondisikan pengaturannya dengan mengatur volume AC sesuai kondisi. Indikator kesehatan kerja. Yang A, keadaan dan kondisi karyawan. Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang menduduki aktivitas dalam bekerja. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang menduduki aktivitas karyawan dalam bekerja. Yang C, perlindungan karyawan. Perlindungan karyawan adalah merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesehatan karyawan. Kemudian ada fungsi kesehatan kerja. A, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. B, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. C, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. D, melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. E, terlibat dalam proses rehabilitasi. F, mengelola P3K dan tindakan darurat. Tujuan kesehatan kerja. Yang pertama A itu agar adanya jaminan atau pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. B, agar meningkatnya kegiatan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. C, agar terhindar dari gangguan kerja, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Keselamatan kesehatan kerja. Ketiga, keselamatan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang bertujuan melakukan penjagaan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja, dan juga penjagaan akan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja di dalam lingkungan kerja para karyawan. Alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, berdasarkan perkemanusiaan. Pertama-tama, para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan atas dasar perkemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dan pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi penjelasan tentang akibat kecelakaan. Tapi berdasarkan undang-undang, karena adanya ini Amerika terdapat undang-undang federal, undang-undang negara bagian dan undang-undang kota raja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan bagi mereka yang melanggar dijatuhkan denda. C, ekonomis, yaitu agar perusahaan menjadi sabar akan keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dapat
berjumlah sangat besar bagi perusahaan. Kinerja karyawan. Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Indikator kinerja. Indikator kinerja atau performance indikator kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja, performance measures, tetapi banyak pula yang membedakannya. Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif, harapan ke depan daripada retrospektif, melihat ke belakang. Kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan acuan pemikiran peneliti yang mengacu pada grand teori yang digunakan untuk melihat pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Setiap perusahaan harus memberikan perlindungan untuk tenaga kerjanya, yaitu berupa perlindungan keselamatan dalam bekerja, agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kemudian saya di sini ada membuat gambar kerangka berpikir, yaitu keselamatan kerja X1, kesehatan kerja X2, kinerja karyawan. Yaitu keselamatan kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu Y, dan kesehatan kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Y. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory kuantitatif. Penelitian explanatory merupakan suatu metode yang bersifat menilaikan pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PTPN 13 Kota Pontianak Barat. Populasi atau universitas, yakni jumlah keseluruhan dari unit analisis yang sendirinya akan diduga. Dan penelitian ini populasi terdiri dari seluruh karyawan PTPN 13 Kota Pontianak, yaitu 248 orang karyawan. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pustaka library research, yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelah berbagai buku, literatur, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, penelitian lapang field research, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara berikut. Yang A, observasi, yaitu mengadakan kunjungan langsung pada objek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan. Yang B, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan melalui daftar pertanyaan pada setiap responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian dapat lebih berstruktur yang menggunakan skala Likert. Yaitu yang ke-1 sangat tidak setuju, STS (yang kedua tidak setuju (ST), ketiga ragu-ragu (RR), yang keempat setuju, S (), yang kelima sangat setuju (SS).